Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abel Kelitadan. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 0305 2511 035. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian linguistik, pengertian bahasa, sifat-sifat bahasa, dan subbidang linguistik tentang fonetik, morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Nah, itulah materi-materi yang akan saya jelaskan, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke video pembahasannya. Nah, teman-teman, pada materi yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian linguistik dan apa-apa saja tentang linguistik. Nah, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah, mencakup struktur, bunyi, makna, serta cara bahasa digunakan dalam komunikasi. Nah, ciri-ciri linguistik. Yang pertama tentang objektif dan berbasis data. Kedua, sistematis dan memiliki metode. Yang ketiga bersifat universal, berlaku untuk semua bahasa. Objek kajian utama, fonetik atau fonologi yang berarti bunyi bahasa, morfologi pembentukan kata, sintaksis struktur kalimat, dan semantik atau pramaktik yang berarti makna dan konteks. Tujuan linguistik mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana bahasa itu bekerja. Nah, itu adalah materi singkat tentang pengertian linguistik, dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua. Nah, teman-teman, materi yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian bahasa. Nah, bahasa adalah sistem atau tanda atau lambang yang digunakan manusia untuk berkomunikasi secara baik lisan, tulisan, maupun melalui gerak atau tanda. Bahasa berfungsi untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi. Ciri-ciri utama bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistematis atau memiliki aturan. Kedua, tentang arbiter, hubungan kata dan makna bersifat kesepakatan. Tiga, konvensional, digunakan berdasarkan kesepakatan masyarakat. Keempat, dinamis, bahasa yang selalu berkembang. Fungsi utama bahasa. Fungsi utama bahasa, ketiga, sebagai alat komunikasi untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan dan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Nah, itu materi singkat tentang pengertian bahasa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga tentang sifat-sifat bahasa. Nah, pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bahasa. Nah, sifat-sifat bahasa menurut para ahli linguistik seperti Cher, Keraf, Krida Laksana, dan Groyov-Keraf menyebutkan bahwa bahasa memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai arbiter. Nah, arbiter, hubungan antara kata dan makna bersifat sewenang-wenang atau tidak ada alasan khusus. Contohnya kata meja. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata meja bisa saja disebut berbeda di bahasa lainnya. Nah, contoh kecilnya bahasa Indonesia meja. Kalau di daerah saya, Tanimbar, ya, meja disebut sebagai mede. Nah, itu adalah alasan kenapa arbiter, hubungan antara kata yang bersifat sewenang-wenang. Nah, kedua, tentang sistematis. Bahasa tersusun dalam aturan yang teratur, misalnya aturan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, yang ketiga tentang konvensional. Nah, konvensional dipakai kesepakatan masyarakat sehingga semua penutur memahami maknanya. Keempat, produktif. Bahasa dapat menghasilkan banyak kalimat baru dari unsur-unsur yang terbatas. Keempat, dinamis. Bahasa yang berkembang sesuai zaman. Contoh kata-kata yang berkembang sesuai zaman nih. Muncul kata seperti gabut, healing, mood. Nah, itu adalah kata-kata yang berkembang sesuai zaman. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke materi berikutnya, yaitu materi tentang fonetik. Fonetik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa dari sisi fisiknya,
sebagaimana bunyi dihasilkan dan didistribusikan dan didengar. Fokus utama fonetik. Fokus utama fonetik yang pertama, cara produksi bunyi oleh alat ucap, mulut, lidah, pita suara. 2. Sifat fisik bunyi seperti frekuensi dan intensitas. Ketiga, cara bunyi yang diterima oleh pendengar. Jenis fonetik. Jenis fonetik yang pertama, fonetik artikulatori, mempelajari bunyi bahasa yang dihasilkan. Kedua, fonetik akustik, mempelajari sifat fisik bunyi. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari cara bunyi diterima oleh telinga. Tujuan fonetik. Tujuan fonetik memahami bagaimana bunyi bahasa bekerja sehingga dapat dideskripsikan dan dibedakan dengan tepat. Dan mungkin itu saja materi singkat tentang fonetik. Mungkin kita langsung saja masuk ke materi yang berikutnya. Teman-teman, materi berikutnya tentang fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam suatu bahasa. Fonologi meneliti bagaimana bunyi digunakan untuk membedakan makna dan bagaimana bunyi tersebut tersusun dalam suatu sistem bahasa. Bagian utama fonologi. Fonemik, mempelajari fonem, yaitu bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contoh pada kata padi dan badi, dia hanya membedakan huruf P dan B. Yang kedua tentang prosodi, mempelajari unsur bunyi tambahan seperti tekanan, nada, panjang pendek, intonasi yang mempengaruhi makna dan ekspresi. Fungsi fonologi. Fungsi fonologi dia menjelaskan cara bunyi bekerja dalam bahasa, membedakan bunyi yang bermakna dan tidak bermakna. 3. Memahami pola pengucapan penutur. Nah, itu adalah materi singkat tentang fonologi. Dan kita langsung masuk ke materi berikutnya. Pada materi berikutnya ini kita akan membahas tentang morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari pembentukan kata dan struktur internal kata. Fokus morfologi. Fokus morfologi morfem, suatu terkecil pada makna. Contoh me dan kan. Proses pembentukan kata, afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Intinya, morfologi mempelajari bagaimana kata dibentuk dan bagaimana maknanya terbentuk. Itu materi secara singkat tentang morfologi. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya. Teman-teman, materi yang berikut ini tentang sintaksis. Sintaksis ini adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat, khususnya cara kata, frasa, dan klausa yang disusun sehingga membentuk kalimat yang bermakna. Fokus utama sintaksis dari kata ke frasa ke klausa lalu ke kalimat. Aturan penyusunan unsur kalimat. Yang kedua tentang hubungan antar rusur dalam kalimat. Ketiga, jenis pembentuk kalimat. Tujuan sintaksis. Tujuan sintaksis ini dia menjelaskan bagaimana suatu bahasa yang tersusun secara gramatikal sehingga kalimat menjadi benar dan mudah untuk dipahami. Itu materi singkat tentang sintaksis, dan kita langsung masuk saja ke materi terakhir. Nah, teman-teman, di materi terakhir ini kita akan membahas tentang semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, baik makna kata, frasa maupun kalimat. Nah, fokus utama semantik. Semantik adalah makna leksikal atau makna kata secara kamus. Kedua, makna gramatikal, makna akibat proses kebahasaan. Makna kontekstual atau makna bergantung situasi. Keempat, perubahan makna bahasa dari waktu ke waktu. Tujuan semantik memahami bagaimana makna terbentuk dan ditafsirkan sehingga komunikasi berjalan jelas dan efektif. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi-materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan mungkin kita sudah berada di akhir video kali ini. Nah,
Mungkin itu saja materi-materi yang singkat yang bisa saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.